dipersembahkan oleh Pemirsa, kita kembali bergabung dalam diskusi kiprah DPR saat pandemi COVID-19. Kita masih sesi terakhir. Pak Febrio, bisa dielaborasi singkat, stimulus itu kemana saja? Karena kesehatan dapat bagian 75T, dan ketika kita periksa ternyata pengucuran untuk kesehatan itu belum sampai 5 triliun. Ternyata orang yang masuk rumah sakit menurun, Pak Aziz. Menurun orang masuk rumah sakit. Jadi kita punya positif memang naik, tetapi yang sembuh makin banyak, yang rawat mandiri banyak, yang masuk rumah sakit menurun. Sekarang kapasitas rumah sakit yang terpakai 50% saja. Kemudian berarti yang juga menggunakan BPJS untuk COVID yang dibayar negara juga menurun. Kemudian juga ada dana bansos, entah berapa triliun, tetapi angka yang pernah kita dengar bahwa bansos itu 110 triliun ya. Kemudian untuk UMKM. Kemudian kalangan korporasi bertanya, apakah kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri? Toh kami juga terkena, kami juga punya karyawan banyak, kami bayar pajak, utang juga banyak sekali, bukannya utang ke bank, utang obligasi, utang MTN, segala macam beban semua. Sekarang nggak bisa jualan. Hotel tutup, mall tutup, pabrik ditutup. Nah, bagaimana kami bisa bangun dari krisis ini? Jadi diharapkan ada angka yang jelas, juga stimulus bagi korporasi. Silakan Pak Febrio. Terima kasih Pak. Kita berada dalam kondisi yang walaupun kita punya kebutuhan yang sangat besar, tetap kita harus sadari kita punya keterbatasan resource. Keterbatasan resource ini bentuknya adalah ada batasan tertentu di mana kita tidak bisa spend terlalu banyak juga, tanpa membuat instabilitas di makro. Nah, ini kita juga dari Kementerian Keuangan, ini bukan dalam kondisi spend sebanyak-banyaknya. Enggak, tidak demikian juga. Kita juga melihat apakah keseimbangan makro itu masih bisa terjaga atau tidak. Nah, tapi memang tekanannya sekarang adalah perekonomian sedang melambat. Dan kita berharap jangan sampai krisis, jangan sampai pertumbuhannya negatif. Itu yang sedang kita perjuangkan. Pada saat sekarang, semua anggota masyarakat, semua aspek yang ada di perekonomian kita sedang menderita. Semua rugi. Ya mungkin ada yang beberapa sektor tidak, tapi hampir semua adalah rugi. Nah, sekarang kita sebagai suatu bangsa, siapa yang bisa menahan lebih kuat? Siapa yang lebih rentan? Siapa yang akan mendapatkan dampak yang paling besar? Itu harus kita juga kedepankan dulu. Nah, dari cara berpikir itulah pemerintah dan juga bersama-sama dengan DPR melihat prioritasnya seperti apa ketika kita melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Sudah pasti kita mulai dari rumah tangga, sudah pasti kita mulai dari rumah tangga yang miskin. Itu sudah pasti. Karena 40% termiskin kita itu memang sangat rentan, apalagi yang 20% termiskin. Dan kita tahu ini mayoritas bekerja, kalaupun dia bekerja, itu di sektor informal. Itu sangat rentan terhadap pelemahan ekonomi. Jadi tetap ketika kita prioritasasi, pasti rumah tangga dulu yang kita dukung. Daya belinya, paling tidak dia bisa makan, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Itu pasti, itu udah prioritas pemerintah dan bersama dengan DPR kita melihat itu sebagai prioritas pertama. Baru kemudian kita masuk ke dunia usaha. Di dunia usaha pun kita harus membuat prioritas juga. Mana yang paling rentan? Pasti ultramikro, pasti UMKM. Nah, itu dulu yang kita tolong. Nah, itu kemudian menjadi prioritas-prioritas dalam angka-angka yang dikeluarkan pemerintah itu terlihat. Memang karena itu juga yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu di DPR juga. Karena kita melihat, oke, ini mana kelompok masyarakat yang paling rentan. Maka mulailah kalau pendukungan usaha, mulainya kita itu di ultramikro dan UMKM. Nah, itu kemarin sudah kita keluarkan yang namanya program subsidi bunga untuk mendukung juga apa yang sudah dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk restrukturisasi. Jadi libur bayar cicilan gitu ya dan bunga. Nah, pada saat itu pemerintah masuk juga untuk membantu subsidi bunganya. Nah, itu terkumpullah sekitar 60 juta nasabah. Nah, itu luar biasa Pak. Kita bekerja keras bersama-sama dengan teman-teman di DPR untuk bisa target. Jadi kita punya resources yang terbatas,
kita harus pastikan bahwa resource kita yang terbatas ini digunakan sebesar-besarnya untuk target yang paling rentan dulu. Nah, barulah setelah itu kita naik lagi ke atas. Setelah UMKM apalagi? Oh, bagaimana kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari UMKM? Oke, lalu ada prioritas nggak? Labor intensif, yang padat karya. Karena kita untuk melindungi juga supaya tingkat pengangguran tidak melonjak terlalu tinggi. Pasti naik, Pak. Lagi krisis, pasti pengangguran naik. Orang miskin pasti bertambah. Tapi bagaimana caranya kita strategi, maka kita tolong untuk dunia usaha. Setelah UMKM, ini mungkin adalah yang padat karya. Nah, ini nanti kita siapkan juga paket-paketnya. Angka-angka yang kita keluarkan itu ikut sequence itu, Pak. Mulai logisnya itu adalah rumah tangga dulu, kita selamatkan, baru ultra mikro, UMKM, baru kemudian naik lagi ke padat karya. Setelah itu nanti kita lihat bersama-sama dengan DPR juga, apakah ada resource yang bisa kita gunakan untuk lebih dari yang padat karya itu tadi. Jadi memang harus kita tahu bahwa resource kita terbatas, belum lagi kita memang tadi kelihatan sekali bahwa defisit kita membengkak ke 6,3%. Biaya dari krisis ini besar, Pak. Belum lagi nanti utang kita pasti naik. Dari tadinya kita 30% dari PDB tahun lalu, tahun ini kemungkinan besar kita ke 37% dari PDB. Belum. Pertanyaan saya adalah, apa yang bisa membantu korporasi? Rumah tangga sudah, UMKM sudah, korporasi apa, Pak? Nah, kita korporasi mulai dulu dari yang padat karya. Nah, seperti apa? Bagaimana nanti kita dukung, ini sedang kita siapkan paketnya, ini adalah dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan yang pasti libur produksi, dan jangan-jangan malah sudah merumahkan tenaga kerjanya, bagaimana mereka bisa mulai beroperasi lagi perlahan-lahan. Nah, bank saat ini punya likuiditas yang cukup sebenarnya, tapi tidak berani menyalurkan. Kenapa? Karena risikonya terlalu tinggi. Nah, disinilah pemerintah melihat perannya sebagai katalisator. Apa yang bisa kita bantu untuk menggerakkan perekonomian ini? Nggak mungkin kita menyalurkan sebagai bank, Pak. Pemerintah nggak punya uang untuk menyalurkan kredit modal kerja. Kita tahu ada uang di bank, tapi bank masih takut untuk menyalurkan. Nah, disitulah kita masuk dengan penjaminan, Pak. Nah, ini sedang kita siapkan, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita bisa keluar dengan polisi-polisi baru juga. Ya, baik Pak Febrio. Sebelum saya ke Pak Aziz, saya ke Pak Fadil dulu. Pak Fadil, memang tidak bisa kita bandingkan Federal Reserve dengan Bank Indonesia, tidak apple to apple. Karena fungsi dari Federal Reserve adalah jelas mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Bukan terutama seperti Bank Indonesia, jelas dia rupiah inflasi, kan begitu kan Pak? Pertumbuhan ekonomi nomor sekian, jadi nggak bisa. Tapi bisa nggak dalam kondisi tidak normal, extraordinary seperti ini, itu untuk membantu korporasi, surat utang dari korporasi juga bisa dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi bukan Bank Indonesia hanya membeli SBN, tapi juga korporasi. Bagaimana Pak Fadil? Ya, saya kira kalau itu memang bisa dikatakan tidak ada dalam fungsi Bank Indonesia itu sendiri, ya kan. Jadi dan saya kira kalau itu dilakukan, itu kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya, gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam skema pemulihan ekonomi yang terutama terkait dengan likuiditas, ya, menjamin likuiditas di korporasi dan di perbankan itu diatur mekanisme sekarang ini kan dengan mekanisme adanya bank peserta dan bank pelaksana. Nah, kemudian itu semua itu ada two step inilah, dua langkah. Ya. Jadi pemerintah yang sebenarnya itu lebih berperanan di dalam membantu korporasi itu lewat perbankan itu kan. Nah, jadi BI tidak bisa langsung masuk ke sektor realnya itu, ya, tapi bisa masuk melalui itu tadi pembelian SBN pemerintah, kemudian SBN pemerintah itu bisa menyalurkannya ke perbankan, ya kan. Makanya di perbankan sendiri kemudian ada yang namanya bank peserta dan bank pelaksana.
bank peserta ini, bank jangkar itu yang membantu kesulitan likuiditas yang ada di debitur bank pelaksana. Kemudian antara bank peserta dan bank pelaksana itu ada mekanisme B2B lah, bisnis ya, seperti itu. Tapi itu yang selama ini dilakukan. Tetapi saya juga ingin memberi catatan bahwa itu nampaknya tidak akan berjalan efektif, Pak Febrio ya. Karena bank peserta itu sendiri saya kira sekarang ini juga mengalami kesulitan, ya kan? Jadi sebelum dia berpikir tentang nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan di bank pelaksana, tentunya dia akan pertama-tama kalinya itu adalah diri sendiri dulu. Melakukan diri sendiri dulu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang ini resiko itu ada di bank peserta, ya kan? Yang ada itu. Nah, ini juga saya kira merupakan salah satu keengganan lah. Baik, dari Pak. Peserta itu sendiri. Baik, Pak Fadil. Karena itu, terima kasih, Pak. Saya ingin mengusulkan, mungkin harus dipikirkan Pak Primus ya, suatu skema yang lain gitu loh, ya, di mana ini bisa lebih sederhana, tetapi tetap harus governance gitu. Ini mungkin yang bisa dipikirkan oleh Pak Febrio dan teman-teman di Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Aziz merespons, Pak. Ini supaya semua pelaku itu mendapat perhatian juga dari negara karena mereka semua punya kontribusi, punya tanggung jawab besar, Pak. Silakan Pak Aziz. Ya, jadi Pak Primus tadi disampaikan oleh Pak Febrio dari BKF ya, dan Pak Fadil dari Badan Supervisi, tapi ini selaku pribadi tadi menyampaikan tidak sebagai bank supervisi. Tentu apa yang disampaikan ini kan tinggal mencocokkan versi daripada bank sentral dengan kebijakan moneter. Nah, secara fiskal dan moneternya harus dicocokkan. Tinggal bagaimana OJK dalam melakukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu dalam posisi yang harus tepat sasaran dan efisien. Sehingga apa yang diinginkan oleh teman-teman dari korporasi dalam menjaga likuiditas itu bisa terpenuhi. Tadi kan disampaikan oleh Pak Fadil bahwa di dalam hal bank pelaksana bank dan bank peserta itu tanggung jawabnya memang benar ada di bank peserta. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini supaya korporasi juga diberi jalan untuk menaikkan likuiditas. Tapi ini juga tidak akan bisa jalan, yang saya perlu garis bawahi, kalau relaksasi terhadap BMPK-nya tidak dilakukan. Karena posisinya sudah penuh ini di jalan ini. Sehingga perlu melakukan relaksasi antara 20 menuju ke 25 atau 30% BMPK terhadap di internal bank itu, supaya ini bisa terjadi pelonggaran space untuk melakukan ini. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Febrio berkenaan dengan program-program padat karya. Tentu program-program padat karya dalam hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sisi korporasi tentu dilakukan, saya sependapat, untuk mendorong kepada industri-industri yang padat karya. Karena ini akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Nah, kalau tenaga kerja ini cukup besar sehingga PHK akan berkurang, kemudian kegiatan ekonomi akan berjalan, dan dari situlah akan terjadi pertumbuhan ekonomi sehingga mempersempit lebarnya defisit kita secara ekonominya. Nah, tinggal bagaimana untuk hutangnya ini. Nah, saya juga menitip pesan kepada Pak Febri, hutangnya ini kalau bisa tidak dilakukan secara eksternal, karena juga akan menghimpit kebijakan-kebijakan di sektor lain. Nah, karena namanya hutang, orang memberi hutang kan ada persyaratan. Tidak ada orang memberi hutang tanpa persyaratan. Jangan sampai terjadi kejadian di beberapa waktu lalu sehingga akan mengecilkan skop ruang gerak daripada industri-industri kita dari sisi industri padat karya tadi yang disampaikan, sehingga kita menolong industri padat karya, tapi dari sisi kebijakan moneter kita ditekan. Nah, ini yang juga harus diantisipasi, sehingga ya ini memang harus kehati-hatian dan kerjasama yang baik daripada tim KSSK ini, kemudian kepada yang di luar daripada bank peserta dan pelaksana ini, supaya bisa sinergi. Dan ini kunci poinnya bagaimana
dari pihak OJK dapat segera melakukan ini dengan melakukan diskusi dari pihak kami, yaitu dari pihak teman-teman yang ada di Komisi 11, tentu selalu melakukan koordinasi untuk bagaimana jangan sampai kebijakan-kebijakan daripada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, kemudian Kementerian Keuangan, dan LPS ini akan menghimpit yang tadi tujuan daripada Pak Febrio tadi dalam sisi fiskal. Nah, sehingga ini bisa menggerakkan sektor ekonomi ini, padat karya ini tidak terjadi himpitan dari sisi moneternya. Saya rasa begitu Pak Primus. Iya. Dan sekarang ini kan menuju new normal. Jadi kalau menurut Pak Aziz ini kita sebaiknya kapan sudah boleh mulai? Orang sudah boleh mulai buka toko lah, bekerja itu. Kalau saya lebih cepat lebih baik, karena kalau semakin ditunggu kegiatan ekonomi nggak jalan Pak Primus. Tapi kan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sudah membuat ancang-ancang perkiraan tanggal 4 atau 5 Juni nanti. Sehingga persiapan-persiapan SOP, persiapan-persiapan kebijakan-kebijakan dari sektor ekonomi juga harus dipersiapkan. Di samping juga protokol SOP yang akan dilakukan oleh pihak TNI Polri dalam membatasi ruang gerak orang berkumpul, kedisiplinan, kemudian kebersihan, kemudian cara dan lain sebagainya. Yang ini yang harus kita lakukan, karena kalau tidak kita juga akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan saya juga akan menitipkan satu pesan itu kepada Pak Febri dalam hal bagaimana kita, ini kan sekarang pelabuhan-pelabuhan kita dari sektor ekonominya banyak menunggu. Nah, kemudian drilling time-nya kan harus tidak boleh lebih dari 2,87, tidak boleh lebih dari 3 hari. Sehingga bagaimana program-program ini harus kita geser semuanya, kegiatan-kegiatan ekonomi di kota-kota penyangga ini juga bisa hidup di Jabotabek. Nah, apakah diberikan suatu relaksasi kebijakan dari sektor ekonomi, khususnya di sektor perbankan, untuk membentuk TOD di kota-kota penyangga. Nah, ini juga perlu dipikirkan supaya apa? Supaya ekonomi UMKM di tingkat masyarakat dan di tingkat pemuda itu bisa bergerak. Saya rasa begitu, Pak. Terima kasih. Pak Febrio barangkali 1-2 kalimat merespons. Sedikit saja. Krisis ini berat dan krisis ini ada biayanya. Kita ingin biaya krisis ini bisa dibagi semua institusi. Pemerintah sudah menunjukkan bahwa defisit ini akan memberatkan keuangan negara. Ini keuangan kita semua, ya. Ini sudah naik ke 6,3%. Biaya bunganya itu sangat mahal. Utangnya naik dari 30% GDP ke 37% GDP. Nah, bagaimana caranya biaya krisis ini bisa dibagi, bisa jangan terlalu berat untuk generasi kita berikutnya. Nah, inilah nanti harapannya bisa ada kerjasama dengan Bank Indonesia juga di sana, Pak. Baik. Pemirsa, kita sudah mendengar pandangan dari ketiga narasumber. Satu hal yang kita dengar dari ketiga narasumber adalah bahwa seluruh masyarakat kita semua harus disiplin. Karena apa? Kalau kita tidak disiplin, ini masa PSBB atau bentuk lainnya yang membatasi pergerakan manusia akan lebih panjang lagi ke depan. Kalau makin panjang orang tidak bekerja, maka biaya makin besar. Karena orang yang tidak bekerja, orang miskin pertama, penganggur pertama, negara harus membantu, wajib rumah tangga yang miskin. Kemudian membantu stimulus UMKM sampai korporasi, kemudian tentu saja membantu kapasitas medis kita. Orang masuk rumah sakit dibiayai. Nah, itu biaya. Nah, biaya itu pemerintah pasti atas nama negara akan berusaha all out agar negaranya selamat. Tetapi itu cost. Dan penerbitan SBN tadi walaupun tidak sebut begitu, kan bunganya mahal. Jadi ini 6% itu biayanya mahal, defisit 6% dari PDB itu biayanya mahal karena surat utang. Oleh karena itu disiplin. Tadi Pak Aziz menyatakan lebih cepat lebih baik untuk masuk new normal. Kita masuk normal baru, tidak bisa kembali ke belakang, tetapi kita mulai bekerja, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Begitu. Kemudian untuk sementara membantu semua bisa bergerak, membantu korporasi, Pak Fadil tadi menyarankan, harus ada bentuk lain diperbankan supaya bank peserta ini tidak merasa terbebani sehingga dia tidak melaksanakan tugas dia dalam melakukan restrukturisasi. Akhirnya korporasi merasa dianaktirikan. Ini nggak bagus juga. Dalam kondisi kita kena krisis, suffer,
semua harus merasakan bebannya. Sama rasa, kan begitu. Kemudian kita sama menanggung burdennya, kita bangkit bersama. Terima kasih kepada Pak Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, DPR hadir, reses pun hadir. Terima kasih Pak Febrio, pesan bagus sekali. Anggaran negara bukan untuk spending-spending, tetapi kebutuhan real masyarakat benar-benar butuh negara hadir. Wah, mantap Pak. Pak Fadil, terima kasih Pak. Mana-mana. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Zooming with Primus akan hadir pada kali akan datang. Terima kasih. Waktu saya kembali kepada Rolando. Terima kasih Pak Aziz, Pak Febrio. Ya baik Pak Primus, terima kasih. Dan pemirsa, di tengah pandemi, Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tetap berkiprah bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Skala prioritas difokuskan pada usaha berskala mikro dan UMKM. Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk unit usaha yang berkarakter padat karya. Sementara itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral akan terus menjaga kebijakan moneter yang suportif bagi dunia usaha dan kondisi ekonomi nasional. Semua pihak perlu bekerja sama melawan corona. Demikianlah Zooming with Primus dengan tema kiprah DPR di tengah pandemi. Saya Rolando Sambuaga dan selamat menikmati acara kami berikutnya.